Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melsa Diameka, perwakilan dari kelompok ingin mempresentasikan cerita hikayat menjadi cerpen dengan judul Hikayat Amir. Dahulu kala di Sumatera, hiduplah seorang saudagar yang bernama Shah Alam. Shah Alam mempunyai seorang anak bernama Amir. Amir tidak uangnya dengan baik. Setiap hari dia membelanjakan uang yang diberi ayahnya. Karena sayangnya pada Amir, Shah Alam tidak pernah memarahinya. Shah Alam hanya bisa mengelus dada. Lama-kelamaan Shah Alam jatuh sakit. Semakin hari sakitnya semakin parah. Banyak uang yang dikeluarkan untuk pengobatan, tetapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya mereka jatuh miskin. Penyakit Shah Alam semakin parah sebelum meninggal. Shah Alam berkata, "Amir, ayah tidak bisa memberikan apa-apa lagi padamu. Engkau harus bisa membangun usaha lagi seperti ayah dulu. Jangan kau gunakan waktumu sia-sia. Bekerjalah yang giat, pergi dari rumah, usahakan engkau terlihat oleh bulan, jangan terlihat oleh matahari." "Ya ayah, aku akan turuti nasihatimu." Sesaat setelah Shah Amir meninggal, ibu Amir juga sakit parah dan akhirnya meninggal. Sejak itu, Amir bertekad untuk mencari pekerjaan. Ia teringat nasihat ayahnya agar tidak terlihat matahari, tetapi terlihat bulan. Oleh sebab itu, kemana-mana ia selalu memakai payung. Pada suatu hari, Amir bertemu dengan Nasruddin, seorang menteri yang pandai. Nasruddin sangat heran dengan pemuda yang selalu memakai payung itu. Nasruddin bertanya kenapa dia berbuat demikian. Amir bercerita alasannya berbuat demikian. Nasruddin tertawa. Nasruddin berujar, "Begini ya Amir, bukan begitu maksud pesan ayahmu dulu, akan tetapi pergilah sebelum matahari terbit dan pulanglah sebelum malam. Jadi tidak mengapa engkau terkena sinar matahari." Setelah memberi nasihat, Nasruddin pun memberi pinjaman uang kepada Amir. Amir disuruhnya berdagang sebagaimana dilakukan ayahnya dulu. Amir lalu berjualan makanan dan minuman. Ia berjualan siang dan malam. Pada siang hari, Amir menjajankan makanan seperti nasi kapau, lemang, dan es limau. Malam harinya, ia berjualan martabak, sekoteng, dan nasi goreng. Lama-kelamaan, usaha Amir semakin maju. Sejak itu, Amir menjadi saudagar kaya. Unsur-unsur intrinsik hikayat Amir. Tema: anak yang boros. Alur: maju. Tokoh: Amir, Nasruddin, Shah Alam, ibu Amir. Watak: Amir bodoh, boros, giat, penurut. Nasruddin pintar, bijak, baik. Shah Alam sabar, penyayang, bijak. Ibu Amir sabar. Latar: tempat Sumatera. Waktu zaman dahulu, suasana tentram. Unsur-unsur intrinsik hikayat Amir. Amanat: kerja keras selalu akan membuahkan hasil yang baik, jangan menggunakan uang seenaknya saja. Nilai-nilai budaya, nilai pendidikan, selalu berusaha, bekerja keras, dan pantang menyerah. Nilai moral, jangan menggunakan uang seenaknya. Mengubah hikayat menjadi cerpen anak yang boros. Cerpen anak yang boros. Pada suatu hari, hiduplah sebuah anak bernama Asta. Ia dikenal suka memakai barang-barang mewah dan mahal. Suka membeli barang yang mahal walaupun barang tersebut tidak berguna. Dia hanya peduli tentang tren yang ada dan penampilan dia tanpa memikirkan uang yang kedua orang tuanya peroleh dengan susah payah. Kedua orang tuanya adalah orang yang berpenghasilan cukup, tetapi karena Asta suka menghamburkan uang, mereka tidak jarang kekurangan uang untuk makan selama 1 bulan. Mereka pun menabung secara diam-diam untuk keperluan masa depan. Suatu hari, sang ayah sudah tidak tahan dengan perilaku Asta yang seenaknya saja tanpa memikirkan ia dan istrinya mencari uang dengan bersusah payah. Sang ayah berkata, "Asta, apakah kau tidak tahu berapa susahnya mencari uang? Aku dan ibumu bekerja pagi hingga malam untuk mendapatkan uang sedangkan kau menghabiskannya dalam hitungan detik. Mulai sekarang jangan kau minta uang pada kami lagi. Kau pergi kerja sendiri biar kau tahu bagaimana susahnya mencari uang itu."
Asta hanya diam, tidak menanggapi dan melanjuti sikap buruknya tersebut. Ia diam-diam mencuri uang mereka hanya untuk membeli barang. Tak lama kemudian, sang ayah pun jatuh sakit karena stres berat karena perilaku anaknya. Semua uang tabungan pun terpakai dan mereka jatuh miskin dengan cepat. Tidak lama kemudian, sang ayah pun meninggal dunia karena tidak dapat membayar biaya pengobatan dan meninggalkan Asta dan sang istri. Sang istri yang tidak tahan karena anak mereka sama sekali tidak berubah dan tidak memikirkan nasib bersama walaupun sudah jatuh miskin meninggalkan Asta untuk tinggal sendirian. Sebelum sang istri meninggalkan rumah mereka yang hampir ambruk, ia meninggalkan pesan untuk anaknya yang berisi, "Asta, maafkan ibumu ini. Ibu sudah tidak tahan dengan sikapmu yang seenaknya saja. Ibu harus pergi karena ini cuma satu-satunya cara agar ibu bertahan hidup. Dapat makan, dapat hidup dengan normal dan memiliki rumah yang layak ditinggali untuk sekali lagi. Ibu tidak bisa memberimu uang lagi yang hanya akan kamu pakai untuk hal yang tidak penting. Kamu harus bisa mencari uang sendiri untuk bertahan hidup. Jangan kau gunakan waktumu sia-sia. Bekerjalah yang giat, pergi dari rumah dan mulailah hidup yang baru." Asta yang melihat pesan itu hanya menahan amarah dan merobek kertas tersebut. Keesokan harinya, Asta pergi keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Ia mendapat pekerjaan sebagai pelayan di rumah makan. Ia sering melakukan kesalahan dan dimarahi oleh pemilik rumah makan. Pekerjaan yang ia punya pun hanya bertahan selama 1 bulan. Ia dipecat dan diberi sedikit uang gaji. Asta pun menghela napas dan mencari pekerjaan yang sama di tempat lain. Ia mulai menjual barang-barang yang dulu ia beli menggunakan uang orang tuanya. Ia mulai merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang bodoh. Tetapi ia tidak menyerah untuk mencari pekerjaan baru dan berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan bekerja dengan baik dan melakukan sedikit dan bahkan tidak ada kesalahan sekalipun di pekerjaan berikutnya. Asta pun memutuskan menjual semua barang yang tidak berguna yang pernah ia beli dan mencari pekerjaan baru. Ia bekerja sangat giat dan ia pun belajar banyak hal baru di tempat kerja. Ia hanya menggunakan uang seperlunya dan gajinya dan uang penghasilan dari penjualan barang miliknya. Yang tidak berguna pun ia tabung semua. Asta pun memutuskan menjual semua barang yang tidak berguna yang pernah ia beli dan mencari pekerjaan baru. Ia bekerja sangat giat dan ia pun belajar banyak hal baru di tempat kerja. Ia hanya menggunakan uang seperlunya dan gajinya dan uang penghasilan dari penjualan barang miliknya yang tidak berguna pun ia tabung semua. Setelah merasa cukup uang, Asta pun membuka usaha baru sendiri. Ia membuka restoran dan menggunakan semua hal yang telah ia pelajari dari tempat ia bekerja sebelumnya. Restorannya pun sangat cepat terkenal karena harga yang murah dan masakan yang dibuat pun rasanya enak. Tidak lama setelah itu, Asta pun menjadi orang yang sukses karena usahanya semakin maju. Nama kelompok: Gadis Aprilia Wardani, Kayla Salsa, Kerunisa, Melsadia Meka, Nabila Intan Rahmadani, Najwa Aurel Azahra, Sakila Atika Sari. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.